setuju nggak Kak Opi ketika dapat tawaran calon suami dari Bunda? Ini langsung setuju lagi. Ini bukan sembarang pertanyaan ya, tapi emang banyak dari guru-guru Alifikro nih yang dapat pengalaman ini nih. Iya. Jadi bundanya tuh nawarin, mau nggak? Oh saya juga pernah ditawarin kayak gitu. Tapi untungnya waktu itu udah pengen lamaran, jadi maaf ya Bun saya udah ini. Tadi Kak mau diajak tukeran CV nggak Kak? Tadi emang kayak gitu tuh. Jadi beneran real. Saya sendiri pernah ngalamin. Berarti Kopi juga setuju gitu ya? Iya setuju. Kalau ada kayak Bun gitu nggak apa-apa nonton Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Guru. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fansuri. Nah, kali ini teman-teman, sahabat Alif di seluruh Indonesia, kita kedatangan tamu yang Masya Allah banget. Nggak spesial juga sih. Kita kedatangan tamu yang selain dia sebagai guru di Alifikro, dia juga sebagai admin sosial media Alifikro. Jadi setiap konten-konten yang ada di Instagram, YouTube, TikTok, Twitter gitu-gitu tuh. Nah sama orang ini nih berkaitannya nih. Oke, selamat datang kepada Kak Rofian Nur Fatimah. Depan ya. Apa kabar Kak Opi? Alhamdulillah. Ini panggilannya Kak Opi ya, bener ya? Udah nyebut duluan masalahnya. Ketahuan deh kalau iya. Jadi kita emang masuk alifnya bareng gitu ya. Tahun berapa tuh? Kak Opi masih ingat gak? 2018 ya? Kalau nggak salah. Kayaknya 2018 kita masuk. Kebetulan juga satu kelompok Kelompok micro teaching gitu-gitu tuh ya. Nah, ternyata Kopi emang orangnya ya hebat lah ya kreatif gitu ya. Makanya mungkin bisa dijadiin sama manajemen Alifikro nih dijadiin manajemen gitu ya. Amin. Dijadiin gabung jadi anggota manajemen juga gitu ya. Jadi apa Kopi? Aku sekarang bagian sosial media. Sosial media. Sebelumnya tuh sempat di Alif Training Center. Kan belum nanya yang itu. Maksudnya belum ya? sekarang. Oh ya nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Sebelumnya di Alif Training Center. Berarti Kak Opi ini yang rekrut guru-guru. Iya. Sebelumnya. Betul. Oh, tapi karena Kak Opi otaknya out of the box gitu ya. Jadi kayaknya bagusnya di sosial media, bener gak sih? Iya, karena modal seneng konten aja sih Kak. Oh. Terus sosial medianya kosong, terus ditarik. Tapi kontennya menarik Kak Opi. Menurut Kak Opi sendiri nih, menurut Kak Opi sendiri ya. Ini mah jangan dengerin ini dulu orang-orang dulu. Nah, menurut Kak Opi sendiri, konten Kak Opi tuh menarik gitu. Menarik lah. Berarti Instagram Alifikro nih aman berarti nih. Insya Allah. Insight-nya juga semakin meningkat nih. Insya Allah. Diusahakan ya. Untuk meningkat terus ya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Kak Opi dulu. Enggak usah sih. Oke, Kak Opi. Kak Opi nih sebagai manajemen Alif juga, pengajar juga. Nah, Kak Opi tuh muridnya ada yang offline? Apa online semua? Online, untuk sekarang online semua. Online semua. Tadinya ada yang offline? Awalnya itu yang sekarang itu offline semua. Oh, semenjak COVID berarti? Semenjak COVID, pandemi berarti online. Tapi ada nggak kendala-kendala Kak Opi selama manajemen terus juga ngajar juga gitu, ada nggak? Ada Kak. Apa tuh? Lebih ke waktu sih. Lebih ke susah ngatur waktunya. Ya untungnya tuh muridku ada yang di luar negeri kan. Jadi malam tuh dia pasti ngajinya, kalau di waktu Indonesia Barat tuh pasti malam. Jadi dianya soalnya pagi, di sininya malam gitu. Dia di sananya sore gitu. Pulang sekolah kan. Di mana pasti negerinya tuh di mana? Di Qatar. Oh, di Qatar. Mampang sonoan dikit. Bukan. Oke, Kopi nih berapa muridnya, ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Online semua itu? Online semua. Di luar negeri semua? Enggak, 1 ada di Depok. Oh, di Depok. Wah, kota spesial itu ya. Iya, spesial banget. Mantap. Nah, Kopi nih aslinya asli mana Kopi? Aku aslinya dari Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Kota, kabupaten? Enggak, Kabupaten Bandung Barat. Deket Cimahi ya. Hai, barudak Cimohai. Cimohai itu ya katanya ya. Nggak tahu itu Cimohai. Iya, bagus sih. Bagus. Nah, Kak Opi tuh ada nggak sih selain kendala waktu nih apa yang jadi kendala Kak Opi? Tapi lebih ke waktu sih Kak. Udah itu doang. Iya.
Untuk secara ide ngajar segala macam kayaknya nggak ada gitu ya. Oh, ngajar ada sih, karena kan pasti dari offline ke online tuh kan harus muter otak tuh biasanya. Main apa gimana. Sekarang kayak wah berarti harus nyari videonya. Nyari materi buat online. Itu sih PR sih. Itu saya sebenarnya nggak bisa sih. Sebenarnya online tuh lebih harus mikir gitu. Sih, karena kalau ketemu offline kan masih kita bisa ngobrolnya tuh masih intens gitu, enak ya. Terus kalau udah bingung, ya udah kamu punya mainan apa gitu. Nanti main pesawat-pesawatan. Tapi main sendiri dong berarti. Maksudnya? Muridnya main sendiri. Enggak lah, sama aku dong. Maksudnya kalau online? Oh, kalau online itu lebih sekarang jadi lebih udah pada gede jadi ngobrol. Oh, udah pada gede. Udah mulai agak besar jadi ngobrol. Iya sih. Tapi berarti hambatan kopi nih selain waktu nih nggak ada berarti ya? Secara generalnya tuh nggak ada gitu selain waktu untuk mengajar tuh. Ada sebenarnya. Tadi ada. Tadi bilangnya nggak ada, sekarang ada. Mikir dulu loading gitu. Alhamdulillah masih bisa mikir ya. Ada. Gimana? Jadi ngontrol anaknya agak susah sih. Karena kalau misalkan ketemu kan dia lari-larian bisa aku kejar gitu kan. Ini kalau misalkan anaknya tiba-tiba keluar kamar, udah jadi kayak nggak bisa orang. Tapi ada loh guru alif yang lagi ngajar online nih, tiba-tiba anaknya nggak betah nih, dia tuh langsung assalamualaikum kak, langsung tutup laptop gitu. Anakku nggak, kalau anakku belum aja, jangan. Kalau anakku nggak gitu, kalau anakku kayak kalau udah tahu di penutupan nih, oke, sekian ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, udah miss, langsung kayak gitu, langsung tutup gitu kan, langsung kayak aku belum selesai salam kayak, iya, sama-sama, udah aja. Tapi selama ini Kak Opi betah gitu di Alif, apa yang membuat Kak Opi betah tuh apa? Alhamdulillah betah. Sebagai guru apa manajemen? Dua-duanya. Dua-duanya. Guru karena aku udah sayang sih sama anak aku, sama murid aku. Kayak dia kan soalnya emang 3 murid ini tuh dari aku masuk sampai sekarang. Jadi emang gak ganti-ganti. Jadi aku udah sayang aja sih sama mereka. Berarti Kak Opi ini tipikal yang pendekatan ke muridnya itu harus pakai rasa gitu ya? Apa enggak? Iya karena gimana ya? Karena sering ketemu kali ya. Terus makin deket. Jadi aku tuh punya niatan gini Kak. Kayak udah masuk manajemen nih. Aku udah punya niatan. Nih anak kalau udah bisa sholat udahan gitu. Yang penting dia udah bisa sholat. Maksudnya karena aku kan sibuk juga ya kan. Terus sibuk apa so sibuk? Ya sibuk gak ngapa-ngapain. Tapi ada tapi yang kan tadi tuh. Oh iya, tapi pas dia udah bisa sholat nih kayak ya udah deh dia sampai bisa Al-Qur'an deh kayak gitu. Jadi nggak kelar-kelar tuh tapi itu. Iya. Aku pengen nih sampai bisa baca Quran. Pas udah bisa pasti nambah terus gitu. Alhamdulillah sih. Tapi ada guru Alif Iqra tuh yang nggak semua guru Alif Iqra juga gitu. Mungkin ada sebagian besar juga guru-guru di luar ya, guru-guru pada umumnya yang anak murid itu jangan pakai perasaan karena kita jadi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada juga gitu. Berarti Kak Opi nggak di pihak yang itu gitu ya? Gak bisa ngapa-ngapainnya tuh maksudnya gimana? Kayak mau ngelarang, gak enak, kasihan gitu. Aku enggak gitu, enggak. Berarti tetap bisa tegas gitu. Tetap. Berarti ada jaminan buat Kak Opi itu misalkan sayang sama muridnya nih, tapi tetap bisa tegas buat anak muridnya. Iya, karena kan tetap aja judulnya kita belajar ya. Aku guru les dan dia muridnya gitu. Jadi ketika dia nggak bisa diem, aku masih kayak, ayo yang benar dulu gimana? Langsung dia benar lagi gitu. Atau enggak kakinya udah mulai naik-naik nih ke atas meja. Kemana? Duduknya kakinya naik ke atas meja. Gimana tuh bisa? Jangan dong. Kira kan mau nyontohin. Jangan. Itu kalau udah kayak gitu aku kayak, coba Mas duduknya bener kayak gimana? Mas gitu. Manggilnya? Iya kan dia di sekolahnya, di rumahnya dipanggilnya Mas. Oh, Mas siapa? Aku boleh sebut nama muridku ya? Nggak apa-apa, kan nggak banyak kan nama, nggak apa-apa. Ya maksudnya misalkan contohnya Haikal gitu, coba Mas Haikal turunin kakinya duduknya benar. Dulu tuh aneh paling nggak suka dipanggil Mas tuh. Kenapa tuh? Ya karena emang gitu. Ya udah lanjut lah, ini beda ceritanya nih. Berarti Kak Opi nih ngekos gitu, apa ngontrak apa iya, tinggal sama keluarga? Ngontrak. Karena aku masih sendiri Kak. Oh, maksudnya pengen dijodohin? Enggak. Oke, apa berarti Kak Opi nih masih sendiri berarti, tapi udah ada calonnya?
Masih di awang-awang. ya, masih nggak tahu siapa. Oke, berarti sahabat Alif. Nah, kebetulan banget nih Kak Opi lagi masih sendiri, masih belum ada calon suaminya. Nah, mungkin teman-teman sahabat Alif yang Apa kayaknya cocok nih, mungkin ya udah bisa gas nih. Ntar ada IG-nya Kak Opi nih di sini nih. Siapa Opi Anar? Jangan Anar dong. Salah. Itu kalau beda satu huruf. Neraka dong. Ngaruh ya, beda satu huruf ya. Kak Opi ya. Agak kelibet nih saya nih nyebutnya nih. Nah, Kak Opi nih. Menurut Kak Opi nih, kita kan sebagai guru gitu ya. Udah gitu guru privat gitu ya. Menurut Kak Opi tuh penting gak sih ngebangun relasi, ngebangun hubungan baik, yang ngebangun hubungan yang komunikasi yang bagus gitu sama bunda-bunda, sama murid-muridnya. Gimana menurut Kak Opi tuh? Menurut aku ya, itu penting banget sih. Penting banget. Penting banget kayak membangun relasi. Kan karena kalau kita komunikasinya bagus ya sama bunda. Jadi bundanya tuh menaruh kepercayaan gitu sama kitanya. Tapi ada nggak tips-tipsnya buat karena kalau menurut saya pribadi nih kan saya kang absen gitu ya di Albikon ya. Manajemen di bagian absensi juga nih saya nih. Banyak guru-guru yang kayaknya tuh komunikasi dengan bundanya tuh kurang gitu sehingga banyak miskomnya. Jadi ada bunda-bunda yang kayaknya protes ke gurunya gitu-gitu tuh apa? Jadi kayak ya kurang aja komunikasinya. Nah, ada nggak tips and trick dari Kak Opi sendiri nih? Gini kan aku juga maksudnya bukan berarti aku tuh nggak pernah ada masalah ya. Cuman aku juga pasti pernah buat masalah. Iya, kelihatannya muka banyak masalah kan. Banyak masalah banget nih ya Allah. Terus aku pernah kayak masuk 2 hari tanpa apa namanya? Kalau belum ada tanpa konfirmasi. Pernah tuh. Akhirnya kan 2 pertemuan Kak. Jadi setelah aku udah melakukan 2 pertemuan baru tuh ada masuk kalau dia tuh lanjut. I know. Ini Kak Opi ini emang suka numpuk absen juga nih masalahnya nih. Dia ya Allah. Lalu saat itu tuh aku bener-bener kayak 2 pertemuan ini gimana gak dihitung. Akhirnya gimana. Akhirnya aku ngomong sama bundanya. Aku kasih tahu, Bun, maksudnya gini, kita harus sadar siapa yang salah. Kalau kita, aku kan saat itu aku yang salah dong. Iya. Terus aku nggak pembelaan, aku cuman kayak Bunda, Rofi. Apa nih maksudnya ngejitak? Iya maksudnya nggak tahu apa ya ini. Iya lanjut. Nah, aku bilang sama Bunda, Bun, Rofi sebenarnya ada kesalahan nih, gitu. Aku bilang kayak gitu. Iya Miss, kenapa kan gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya aku 2 pertemuan kemarin itu masuk tanpa konfirmasi. Jadi sebenarnya apa ya, gimana aku ngomong waktu itu ya, lupa lagi. Jadi intinya aku bilang kalau aku punya ini kesalahan ada di aku. Aku masuk 2 pertemuan kemarin itu masuk tanpa konfirmasi. Nah Bunda nanti masalahnya nanti 2 pertemuan lagi Bunda udah dapat invoice lagi, bahkan 1 pertemuan kan. Kayak Bunda udah dapat invoice lagi. Nah sekarang aku nawarin tuh ke Bunda maunya gimana? Bunda yang 2 pertemuan itu mau diulangin lagi? Apa boleh dihitung? Aku cuman gitu, cuman nggak ngarep buat dihitung aja ya Bunda. Iya nggak gitu, cuman aku gitu. Kayak karena aku tahu diri gitu ya kayak masalah di aku gitu kan. Akhirnya yaudah aku udah bener terserah bundanya mau jawabnya kayak gimana. Akhirnya bundanya bilang, iya Miss nggak apa-apa lanjut aja gitu ya. Alhamdulillah lega banget gitu. Lega banget. Tapi ya untungnya juga Kak Opi ini bukan magadir ya. Magadir itu apa ya? Manusia nggak tahu diri. Untungnya kan ya ternyata. Untungnya tahu diri. Jadi dapatnya sesuai yang diharapkan ya nggak sih? Iya kan. Cuman waktu itu tuh emang bener-bener kayak ngerasa bersalah juga soalnya 2 pertemuan. Yang bikin bundanya jadi kayak iya kan? Ya lagian lu sih gitu ya. Bisa kayak jadi aku bener-bener kayak ya udah Bunda terserah Bunda gitu. Jadi aku bener-bener Bunda maunya gimana gitu. Apa nih gini nih? Game-game body language aja sih Kak. Oh iya. Gak lucu lagi. Terus. Ya udah, jadi menurutku untuk guru-guru sebenarnya Bunda tuh bisa diajak komunikasi sih.
kitanya harus legowo. Iya dong, bisa diajak. Enggak, maksudnya kayak bisa kita ngebangun hubungan itu ya sebenarnya ya. asal komunikasinya bener aja. Ada nggak pengalaman Kak Opi nih dalam ketika mengajar nih yang kira-kira bikin menarik banget nih gue ceritain nih gitu tuh, ada gak? Ini ketawa nih ada apa enggak nih? Ada. Kirain ketawa nggak ada, mau ngapain ketawa kan? Satu hal yang menurut aku ini aku menyadari aja gitu. Kayaknya dapat murid tuh ya kayak dapat jodoh sama cerminan diri. Emang udah dapet jodoh? Maaf. Kayak udah tahu aja rasanya. Belum tahu. Cuman aku ngerasa dapat murid aku tuh kayak kok aku kayak ngelihat ada gitu beberapa sifat aku tuh yang ada di mereka. Bonding, cocok gitu ya. Cocok, cuman aku kayak ya Allah sama-sama receh lagi kayak gitu loh, kayak ya Allah dia nggak bisa diem sama kayak aku gitu loh. Ada kebanyakan murid Kopi kayak gitu berarti? Ih, muridku receh semua Kak. Jadi ada pernah ketawa berapa menit, ketawa doang kita berdua. Gimana tuh? Itu online apa offline? Itu online, itu udah online. Serem itu. Itu udah online. Sampai berapa menit tuh? tapi tahu gak sih? Tapi enggak bener. Pernah gak sih kayak saking lucunya sama lawan bicara, terus kalian tuh cuman ngeliat-liatan doang terus ketawa gitu. Dan aku pernah kayak gitu sama muridku. Gimana tapi maksudnya berapa menit kan itu misalkan lewat Zoom gitu ya? Iya. Nah, Zoom tuh ada waktunya gitu. Nah, ada gitu berapa menit tuh. Kalau berapa menit kan berarti ada kayak 3 menit gitu-gitu. Ada. Iya bener, cuman ketawa sampai perut sakit. Bener Kak. Beneran, ini bener. Jadi ceritanya tuh aku lagi belajar wudu. Lagi belajar wudu waktu itu. Aku belajar. Gimana itu cara belajar wudu di lewat? Kan ada nyanyinya. Ada nyanyi yang apa sih, tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Pinter lagi kamu. Nah, terus udah tuh, aku kan praktekin nih. Waktu itu tuh lagi praktekin tangan sama siku. Terus pas aku lagi praktekin ya gitu sini gitu kan. Terus aku gak tau kenapa kepikiran nih, siku. Bisa nih belajar tentang bersyukur. Aku pikir gitu. Emang apa? Akhirnya aku bilang gini. Nah, coba Mas, kata gue. Coba Mas. Nih, kita harus cuci tangan sampai siku nih. Siku ini kan kita bisa bengkok-bengkok gini ya. Jadi makannya kan enak nih. Terus aku pikir kayak, coba bayangin kalau nggak punya siku. Tapi ada yang kayak gitu. Enggak, tapi terus aku juga nggak tahu kenapa harus ngomong gitu. Coba niatku tuh biar dia tuh belajar bersyukur karena kita punya siku gitu kan. Iya. Karena kalau coba Mas Gavi, nyebut nama jadinya udah. Terus nggak apa-apa lah. Coba Mas Gavi kalau misalkan gak punya siku, gimana tuh makannya? Terus awalnya sebelum aku ngucap itu tuh, aku mikirnya yang sedih-sedih, gak punya siku, sedih kayak gitu kan. Tapi pas terucap sama dia nih sama muridku, coba Mas Gavi, kalau gak punya siku, gimana makan? Ini awalnya bagus ya bangunnya dia nih, buat yang buat belajar bersyukur. Lo malah ngecek-ngecekin. Dia juga ketawa Kak. Ya coba Mas Gavi bayangin kalau gak punya siku, terus dia ngepraktekin, aku juga praktekin, terus sama-sama ketawa kayak ini gimana? Tapi pesan yang disampaikan tuh dapat gitu kan? Insya Allah ya. Kopi itu bersyukur gitu dapat gitu ya. Insya Allah ya. Ini bahaya ini kalau diterusin nih. Dan itu aku kayak ya Allah astagfirullahaladzim, sama-sama ya Allah receh banget. Itu berapa menit ketawa sampai sakit perut. Itu yang kayak, gitu. Iya. Yang dia juga ketawa yang gak berhenti. Akhirnya aku kayak udah ya lagi ngaji. Harus lanjut, nggak bisa nih. Oke, sahabat Alif semuanya, tadi kita udah banyak banget dapet tips and trick dari Kak Opi nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi baru nih ya, yang ada di podcast Cerita Guru, yaitu Juga Tuh, Setuju Gak Tuh. Nah, Kak Opi nih, ini gamenya basic sih sebenarnya sih. Balik ke pertanyaan-pertanyaan tadi, cuma yang bener-bener Kak Opi cuma bisa jawab setuju apa enggak. Nah, tapi tolong jujur jawabnya. Oke. Kita kasih masuk. Alasan gak sih? Boleh kasih alasan. Tapi kalau emang nggak bisa ngasih alasan ya diusahain bisa. Oke ya, siap ya. Iya. Kak Opi yang pegangin nanti. Kirain mau megangin. Janganlah. Kan saya ngasih pertanyaan ini. Nanti Kak Opi kalau setuju, nah dikasih yang warna merah nih ya. Hijau maksudnya.
Kalau setuju gini, kalau enggak gini. Kalau nggak mau ngomong gini-giniin aja, oke? Gitu ya. Bab sih. Oke ya, siap ya? Siap. Kita masuk pertanyaan pertama. KOP. Jeng ada gitunya sih musik ini? Iya boleh. Jeng. KOP. KOP setuju nggak? Kalau guru itu harus ngikutin kemauannya murid. Kemauannya murid? Enggak. Nah, kenapa? Karena nggak harus semua kemauan murid itu harus diikutin. Kalau muridnya pengen main terus gimana? Kalau muridnya kalau muridnya ngasih kemauan itu sebagai syarat mau belajar? Tapi nggak selalu semuanya harus diikutin. Oke, berarti ada ketegasan gitu ya, yang nggak KOP nggak pengen nih, nggak setuju nih. Pasti guru tuh, pasti guru tuh tahu nih, pasti kalau udah ngajar, udah ketemu muridnya, pasti tahu kira-kira kalau ngikutin anak nih, nanti anaknya keenakan apa enggak. Tahu arahnya tuh kemana gitu ya. Pasti kelihatan, jadi tahu. Nah, ini guru tuh harus peka ketika anaknya kira-kira bakal malah jadi males, apa emang beneran pengen ngaji setelah ini, kayak gitu loh. Oh gitu, berarti emang itu pinter-pinteran gurunya gitu ya. Harus baca keadaan gitu ya. Iya, harus bisa baca keadaan dan bisa tahu. Bica tahu. Nggak terus jadi nggak lucu jadinya nih. Ya lanjut. Iya, harus tahu juga anaknya kayak gimana gitu. Oke. Kopi gimana? Bukan gimana ya? Setuju nggak Kak Opi ketika dapat tawaran calon suami dari Bunda? Ini langsung setuju lagi. Ini bukan sembarang pertanyaan ya. Tapi emang banyak dari guru-guru Alifikro nih yang dapat pengalaman ini nih. Oh iya. Jadi Bundanya tuh nawarin, mau nggak? Oh, saya juga pernah ditawarin kayak gitu. Tapi untungnya waktu itu udah pengen lamaran, jadi maaf ya Bun, saya udah ini. Tadi Kak mau diajak tukeran CV nggak Kak? Tadi emang kayak gitu tuh. Ini beneran real. Saya sendiri pernah ngalamin. Berarti Kopi juga setuju gitu ya? Iya, setuju. Kalau ada kayak gitu ya. Gak apa-apa nonton. Enggak, Tapi insya Allah juga aki-aki yang ada di Alif nih udah terpilih juga kayaknya ya. Karena ukti-uktinya kemarin udah dibilang terpilih gitu ya. Udah diseleksi maksudnya. Berarti Kopi juga mau gitu ya? Gimana ya? Setuju, cuman kayak jangan, masa gitu sih? Bukan, gak enak gitu loh mau bilang iyanya. Oke. Tapi aku percaya pilihan Bunda pasti oke. Oke, RCTI. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah, nih mohon dibalikin boleh? Oh iya Kak, aku punya satu cerita. Yang menurut aku ini aku belajar banget. Karena ini terjadi di saat aku kan bukan basic yang suka ngajar gitu kan. Jadi ini cerita emang aku belajar banget di awal ketika aku jadi guru gitu. Jadi ada muridku yang di Depok nih, anaknya tuh pendiam dan kayak perfeksionis gitu loh Kak. Bener-bener perfeksionis yang nggak mau salah gitu. Tapi pinter anaknya, sekali kasih tahu langsung masuk karena pinter jadi gak mau salah gitu. Nah ada salah nih, dia misalkan harusnya a ba gitu, tapi dia malah aba misalkan kayak gitu. Aku kan pasti nyuruh ulang kan. Aku ayo yang ini ulangi ya gitu, aku bilang gitu. Diulangi terus kayak masih salah, diulangi lagi. Terus dia lama-lama kayak ngomongnya tuh gemeter gitu Kak, kayak kesel gitu, gemeter yang terus matanya tuh berkaca-kaca. Aku pikir kayak, ini anak mau nangis ya gitu. Gak nerima salah maksudnya? Gak nerima kalau dia salah? Iya, jadi kayak nangis. Aku baru jadi guru gitu. Itu pertama-tama ngajar itu gitu? Itu awal-awal masih offline tuh. Masih offline dan baru kayak berapa bulan gitu loh, baru pokoknya baru gabung jadi guru gitu ya. Terus baru dapat muridnya dia. Terus dia udah gemeter. Terus aku nanya dong, kakak kenapa gitu kan, aku bilang, kakak kenapa? Ngantuk. Awalnya dia bilang ngantuk. Akhirnya neneknya, kenapa kakak mau tidur? Terus nangis. Aku tuh kayak bener-bener disitu kayak,
ntar dulu anaknya kenapa nih gitu. Aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku ngerasa kayak oke yaudah. Terus akhirnya pas ngaji lagi ada salah lagi nih. Ada salah lagi tapi lebih parah lagi nih. Aku ulangin, dia udah sekali ulang tuh dia langsung kayak gemeteran lagi, kayak langsung nahan nangis. Kayak aku mikir tuh, di situ aku mikir kayak kayaknya nih anak nih gak mau salah, kayak nggak rela kalau dia tuh salah gitu. Kayak tapi gak terima. Marah gak tuh di situ posisi? Enggak, aku mikir bukan, kayak kan? enggak, aku nggak marah. Aku coba ulangi ya gitu. Cuman mungkin untuk anak yang perfeksionis kayak gitu tuh tekanan gitu loh Kak. Kalau dia salah tuh kayak sebuah tekanan yang kayak aduh aku salah lagi kayak gitu loh. Kayaknya tuh stres gitu loh. Aku ngerasa kayak wah, kata oh ini kayaknya nih anak gak bisa nih kalau salah. Tapi beneran nih Kopi ngomongnya coba ulangi ya. Jangan coba ulangi ya. Enggak gitu sih Kak. Aku gak gitu, aku cuman kayak ulangin gak gitu. Terus Ulangin jadi gak? gimana itu? Udah gak usah diterusin. Jadi gimana itu? Apa namanya? Kelanjutannya itu gimana? Iya, akhirnya gimana? Aku bilang, akhirnya aku komunikasi sama Bunda, Bun kayaknya ini kakak gini. Kalau misalkan salah kayaknya dan lain-lain. Dan ternyata Bunda itu konfirmasi juga. Gitu. Iya Miss, kayaknya ini dia emang harus dikasih tahu dan tolong ya kayak gimana ya, kayak konfirmasi. Iya anak itu emang perfeksionis, jadi ketika tahu salah tuh kayak ada sebuah tekanan batin dan stres, jadinya bikin gimana orang kalau udah tertekan gitu loh. Nah akhirnya dari semenjak itu aku selalu bilang, Kak gak apa-apa salah gitu. Aku bilang, Kak gak apa-apa salah ya, namanya juga lagi belajar, gak apa-apa salah, nanti kalau salah Miss Rofi benerin. Aku bilang gitu. Aku bilang nanti Miss Rofi benerin. Dah dari situ terus tuh akhirnya selalu, karena masih kalau ulang kan pasti kalau salah dikasih diulangin gitu kan. Dari situ dia masih agak gemeteran, cuman kalau aku udah bilang yuk ulangin yuk gitu, terus dia udah mulai berkaca-kaca lagi. Gak apa-apa salah. Aku langsung kayak gitu. Aku langsung bener kayak takut Kopi marah kayaknya itu. Karena kalau dia udah kayak gitu dia makin gak fokus, makin ya, salahnya pasti banyak. Makin ya namanya orang kena tekanan. Iya gitu. Jadi aku kayak gak apa-apa Kak, gak apa-apa salah, gak apa-apa. Terus kesininya aku selalu udah gak bilang gak apa-apa salah, tapi selalu di akhir, tadi gimana ngajinya, susah enggak gitu, apa yang susah, tapi selalu bilang enggak. Oke. Nggak tahu sih apa yang mau ditepuk tanganin sih ya. Tapi itu pengalaman. Iya tapi itu keren. Pengalaman maksudnya berharga sih. Ada pengalaman yang bikin Kopi tuh bisa punya tips makin banyak nih dalam menghadapi macam-macam murid gitu kan. Oh ternyata muridku ada yang A, ada yang B, dan cara menanggapinya gimana gitu. Yang A tuh nggak bisa pakai cara B, makanya cara A doang. Iya gitu benar. Ya. Isi keren sih. Nah tapi Kopi, ini pertanyaan terakhir nih di podcast ini nih. Ada nggak sih media-media Kopi ini kan online ya? Sekarang kan tantangan apa pembelajaran itu kan kita harus bisa menguasai juga sebagai guru ya, nggak guru ngaji doang sih. Justru malah banyak guru-guru lain yang sekarang tuh sistem pembelajarannya online gitu kan. Nah ada nggak sih media-media yang biasa Kopi pakai nih buat ngajar online tuh? Ada. Apa aja tuh? Yang biasa aku pakai ya, pastinya YouTube buat video atau hafalan-hafalan. Bahkan sekarang di Alifikra Official juga kan ada surat-surat gitu kan. Nah itu bisa dipakai buat jadi hafalan. Terus Canva, I love Canva. Tuh Canva tuh PPT apa semuanya bisa tuh di Canva. Terus kalau mau yang games gitu, aku biasanya pakai Word Wall ya, kalau nggak tahu Word Wall. Nggak tahu lagi. Iya Word Wall Kak. Jadi itu kayak game, isinya tuh kayak games tapi bisa diselip-selipin. Kalau itu tuh bisa ditulis-tulis gitu loh gamenya. Misalkan kayak ngejatohin apa, nanti di bawahnya ada kereta atau wadah, terus H harus huruf ketemu H gitu ya? Kayak gitu ya. Biasa tuh huruf hijaiyah bisa tuh di Word Wall. Oh bisa. Karena jarang kan yang website nyediain huruf hijaiyah gitu, jarang kayaknya. Kan apa udah banyak sekarang? Keyboardnya di dari keyboard. Kan nulis ketik sendiri kan. Di custom. Iya betul, bisa. Berarti harus di custom ya. Iya. Ini udah lengkap nih ngasih tutorial nih. Lanjut. Terus ada lagi kalau yang kuis yang kayak One Millionaire. Wants to be Millionaire. Yang itu. Itu namanya Kahoot. Itu aku dari iya tahu tuh. Awal online aku pakai Kahoot terus sampai bosen. Iya, saya juga tahunya dari itu. Nah ternyata itu juga ada caranya yang biar cepet tuh ngasih pertanyaannya.
itu nggak ngisi di situ, tapi dari Iya. Microsoft Excel, dari Excel dulu nih bikin pertanyaan situ, jadi udah ABCD gitu. Oh gitu Kak. Yang bikin mager itu kan, bikin salah satu kan, bikin salah satu pertanyaannya di Kahoot-nya nih keburu capek kita ngetiknya nih, ternyata bisa bikin pertanyaan satu, pilihannya apa, yang benernya apa. Ada itu formatnya dari Kahoot-nya. Ya Allah, aku baru tahu. Ya Allah. Oke, nanti belajar ya Kak. Terima kasih Haika. Terima kasih Kak Haika. Oh, iya. Oh iya, sama akhir-akhir ini aku suka pakai TST. Apa tuh TST? Teacher support nggak tuh? Teacher support teacher. Ada di website Alif Ikro. Itu kan materinya banyak ya. Terakhir itu aku make yang bentuk-bentuk air, macam-macam air yang bisa dipakai untuk wudhu. Supaya itu Satu, air apa? Lupa. enggak air hujan. Aku tahu masih. Tapi berarti itu tuh Kopi tahu cara penggunaan TST itu? Tahu. Akhirnya ada guru yang lagi diundang sini tahu cara menggunakan TST ya. Loh, emang banyak yang nggak tahu sih, ya. Cuma gimana? Kan pasti ada yang bertanya-tanya gimana tuh cara pakai TST tuh, cara downloadnya gimana, cara makainya? Ada, tinggal nanti Iya kan udah jelasin aja. nanti kan masuk TST nih Kak. Buka TST ya. Nah, buka TST. alifikro.id/TST. Terus nanti kalau yang belum punya akun bikin akun. Terus kalau yang udah punya akun ya tinggal masukin aja login. Login. Terus udah login ke TST, nanti klik si materinya, nanti scroll ke bawah, nanti di bawah tuh biasa ada kotak hijau gitu, ada yang craftingnya, ada yang materinya. Oh jadi ada materinya doang nih, penjelasannya apa segala macam. Itunya buat prakteknya, craftingnya tuh. Craftingnya juga ada, kadang enggak. Oh tergantung pembuatnya ya. Itu siapa sih Kak, yang buat tuh siapa? Yang buat itu bisa nih. Jadi kalau punya ide, kalian bisa ke tim akademik. Aku punya ide buat TST mau ngirim, bisa langsung aja. Kayak berarti yang bukan guru Alif doang. Iya bisa, semuanya siapa aja bisa. Semua guru ya itu ya sesuai namanya ya, teacher support teacher. Dan setahuannya juga nih ya, yang materi-materi yang ada di TST itu tuh udah dipilih betul sama tim akademiknya Alif Ikro nih. Jadi dari sumber misalkan ini kitab apa dari kitab apa, nah itu udah terpercaya banget tuh jadinya tuh. Jadi nggak ada ngasal-ngasal ini dari materinya bisa gitu dipertanggungjawabkan. Secara keilmuannya bisa gitu ya, macam-macam air tadi dari kitab apa gitu kan. Ada. Kan nggak mungkin dari Google doang gitu, kayaknya nanti takutnya gimana gitu ya, takut ada salah pemahaman gitu. Ih menarik sih. Nah teman-teman juga untuk teman-teman guru nih, untuk biasa ini promosiin yang lain ya. Teman-teman guru untuk mengecas ilmunya, mengecas semangat ngajarnya, terus berteman dengan guru-guru Alif Ikro yang lain. Nah kita juga ada namanya program Monthly Meeting. Nah itu di Monthly Meeting itu, nah teman-teman juga bisa ada tahsin Quran gitu ya, tahsin. Ada apalagi tuh Kopi. Kemarin aku habis ngisi tentang bikin content creator. How to be a content creator. Oke, sebagai admin sosial media Alif juga gitu ya, ngasih tahu teman-teman gimana cara bikin konten pembelajarannya sama muridnya. Konten pembelajaran atau mau mini vlog itu bisa. Itu salah satu, kalau bikin mini vlog itu kan salah satu cara kita pendekatan sama bunda. Oh iya sih, bisa nge-branding bundanya juga ya. Betul. Terus juga tim training center ini punya program juga namanya English Fast Learning gitu ya. Itu tuh kayak kelompok-kelompok yang mau belajar bahasa Inggris, mau ngembangin bahasa Inggrisnya gitu ya. Betul. Nah itu ada masuk situ tuh. Itu kayak, pembahasannya apa sih? Itu banyak pembahasannya. Contohnya kemarin itu tentang apa ya? Oh iya, tentang tayamum. Tentang tayamum. Nah tapi jelasinnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi bisa nggak bisa ya harus pakai bahasa Inggris gitu caranya. Kalau cuman bisanya gitu-gitu dong. Itu kan bisa nanya. Itu kan bisa nanya. Kayak kira-kira bahasa Inggrisnya kalau mau ngomong ini apa, terus nanti diulangi lagi kayak gitu. Oh itu nggak apa-apa. Berarti maksudnya yang masuk situ tuh bukan orang-orang yang bisa bahasa Inggris doang gitu ya? Iya, itu buat yang baru tahu basicnya aja gitu, bahasa Inggris apa kurang. Itu bisa masuk. Nah, jadi nggak usah sumber terpercaya berarti nih ya. Nggak usah takut kayak minder ya, takutnya kayak gitu. Orang guru-guru pada gue nggak bisa bahasa Inggris lagi, jangan. Iya, justru itu kan dibuat untuk kita mengembangkan bahasa Inggris. Berarti itu emang teman-teman guru yang mau mempelajari bahasa Inggris lebih, terutama untuk ngajar
ngajar pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah itu gaji lumayan juga tuh kalau ngajar pakai bahasa Inggris tuh. Nah itu bisa tuh teman-teman masuk situ tuh buat ngembangin bahasa buat ngajar kan bisa kebiasaan gitu Iya ya, bisa gitu jadi ya. terbiasa, terus dia sama muridnya juga sedikit-sedikit. Itu gratis kan? Ih gratis, bebas ya Ini Pak siapa sih Eja. yang motion? Itu gratis teman-teman. Itu sama tadi itu gratis dan di guide langsung sama tim training center kita Kak Ari. Kak Ari ya. Itu salah satu manajemen dan guru Al-Fikro yang lulusan apa? London. UK. London. Manchester Manchester University. Nah, itu tuh cakep banget tuh emang tuh udah langsung dari orang sono gitu. Bahasa Inggris udah cos gitu kan. Emang bahasa Inggris itu? Bukan ya. Nah, kami juga segenap dari kru podcast Cerita Guru mengucapkan selamat kepada tim Alif Training Center yang saat ini sudah terdaftar sebagai lembaga pelatihan guru privat profesional di Kemendikbudristek RI. Nah, saat ini mungkin fokusnya masih dalam bidang Al-Quran, pengajaran Al-Quran ya. Mungkin kita doain semoga selanjutnya ke depannya bisa di bidang-bidang yang lebih umum lagi ya. Kita doain teman-teman yang sehingga tim Alif Training Center ini bisa memberikan kontribusi kepada negara kita tercinta ini. Oke, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Tolong kasih like-nya. Enggak tolong juga sih maksudnya. Bisa kalau emang ini podcast menginspirasi ya bisa kirim apa ya? Kirim doa. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.